Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Ajeng Panitis dari kelas 12 Layanan Perbankan Syariah nomor absen 32. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sekaligus mereaksi sebuah video yang berkaitan dengan materi generasi solutif dalam mengatasi pengingkaran hak dan pengingkaran kewajiban. Melalui video ini, kita bisa melihat contoh nyata dari permasalahan tersebut, sekaligus bagaimana cara menyikapinya dengan bijak sebagai generasi solutif. Langsung saja kita masuk ke pembahasan video tersebut. Dia Bian, seorang anak baru di kelas 8B yang datang membawa harapan akan pertemanan dan awal baru. Tapi, dunia baru itu tak langsung menyambutnya. Ia merasa asing, sendirian, dan nyaris tak terlihat. Buat cerita tentang wajahku yang kedua. Oh, kini ku sudah biasa memakai topeng untuk tetap bahagia di depanmu. Aku tersenyum di depanmu, tapi tak berarti aku bahagia. Di sini aku hanyalah padumu. Aku berharap kau melihatku. Semuanya berawal dari hal-hal sepele. Awalnya, Bian hanya dari sasaran keisengan kecil. Sepatunya tiba-tiba hilang, mejanya sering digeser tanpa alasan, dan kursinya ditendang saat ia duduk. Lama-kelamaan, keisengan itu makin menjadi. Dan pelakunya selalu sama, geng milik Fitri. Ya, Fitri dan teman-temannya yang tanpa lelah terus menjahili Bian. Aku bahagia, tapi di dalam sungguh aku tersiksa. Itu kenyataannya. Aku tersenyum di depanmu. Bian, baju lu tuh emang bekas ya? Pantesan baik banget. Di sini Itu sih, kami temen ya. Enggak, jangan mau denger sama dia anak suara kayaknya. kau melihatku dan mulai bicara pada diri. Puncaknya, waktu Fitri dan temannya menyebari foto editan Bian yang dikasih muka badut. Mereka print dan tempel di papan mading. Seluruh warga sekolah lihat. Ada yang tertawa dan ada yang pura-pura nggak lihat. Bian menatap fotonya di papan mading dengan wajah menahan nangis. Ia lari ke kamar mandi untuk mengeluarkan bendungan tangisan miliknya. Ternyata salah satu teman sekelas mengadu ke guru. Dan akhirnya semuanya terbongkar. Fitri dan gengnya disanksi oleh sekolah. Sebenarnya, Ibu sudah tahu semua permasalahan kamu. Kami minta maaf, Bian. Kami telat sadar. Bian akhirnya balik sekolah beberapa hari kemudian. Nggak langsung happy, tapi ia sudah memaafkan teman-temannya. Tapi yang paling ngena adalah surat dari teman sekelas Bian. Ia menulis, "Maaf karena aku diam, aku kira diam itu netral, tapi sekarang aku sadar diam itu juga bisa jahat." Dalam video tersebut terlihat adanya tindakan bullying terhadap seorang siswa. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran hak karena setiap siswa memiliki hak untuk merasa aman dan dihargai di lingkungan sekolah. Selain itu, tindakan pelaku juga menunjukkan adanya pengingkaran kewajiban, yaitu kewajiban untuk menghormati sesama teman dan menjaga sikap yang baik. Dampak dari tindakan tersebut juga sangat besar, seperti membuat korban merasa sedih, tidak percaya diri, bahkan bisa mengalami tekanan mental. Hal ini menunjukkan bahwa bullying bukanlah hal sepele.
Namun dalam video ini juga ditunjukkan adanya solusi, yaitu adanya kepedulian dari teman atau lingkungan sekitar yang berani menegur dan membantu korban. Ini merupakan contoh sikap generasi solutif, yaitu generasi yang tidak diam terhadap masalah, tetapi berani mencari solusi. Sebagai generasi solutif, kita juga harus mampu memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Oleh karena itu, kita perlu menghargai hak orang lain dan menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, kita juga harus berani bersikap peduli, saling menghargai, dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan positif bagi semua siswa. Sebagai penutup dari video yang telah saya reaction, kita dapat memahami bahwa penting bagi kita untuk saling menghargai hak satu sama lain dan menjalankan kewajiban dengan baik sebagai pelajar. Kita juga harus berani menjadi generasi solutif, yaitu generasi yang tidak hanya melihat masalah, tetapi juga mampu memberikan solusi dan menciptakan lingkungan yang lebih positif. Semoga dari pembahasan ini kita dapat mengambil pelajaran dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.